Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rica Camelia Dewi dengan NIM 21107011085. Di sini saya akan menampilkan video roleplay pada pasien kecemasan dengan berfokus pada 5 jari. Selamat menyaksikan. Fase prainteraksi. Saya sudah mempersiapkan diri dengan sudah membaca rekam medis pasien, saya sudah mempersiapkan jadwal harian, dan juga saya sudah mencuci tangan. Assalamualaikum, selamat pagi Kak. Pagi. Perkenalkan, saya Rica Camelia, mahasiswa kesehatan UPM Veteran Jakarta. Kalau boleh tahu nama lengkap Kakak siapa? Wanita Anissa. Wanita Anissa. Kakak biasanya dipanggilnya lebih suka dipanggil apa? Mbak Anissa. Mbak Anissa, baik. Berdasarkan rekam medis yang sudah saya baca, Kakak akan melakukan ini ya, UKOM. Bagaimana perasaan Kakak saat ini? Sedikit cemas, nggak bisa tidur. Cemas, nggak bisa tidur karena Akan melakukan ujian besok. Ujian besok ya, baik. Kalau begitu, Suster boleh minta waktunya Mbak Anissa tidak buat menanyakan lebih lanjut tentang kegelisahan dan kecemasan Mbak Anissa untuk ujian besok. Boleh. Tadi kan Mbak Anissa bilang Mbak Anissa gelisah dan juga cemas karena akan melakukan ujian UKOM pada besok hari. Nah, sebelumnya untuk mengatasi rasa gelisah dan cemas itu Mbak Anissa sudah melakukan kegiatan apa? Teknik napas dalam. Teknik napas dalam aja. Untuk kegiatan yang lain Mbak Anissa sudah melakukannya? Ini cuma main HP, scroll TikTok aja. Itu untuk mengatasi rasa gelisah dan cemasnya. Baik, untuk jadwal pertemuan kita yang kemarin, apakah Mbak Anissa sudah melakukannya? Sudah. Sesuai dengan rencana yang dijadwalkan pada jam 8 dan jam 11 siang kemarin ya? Iya. Mbak Anissa sudah melakukannya sendiri, dibantu atau tidak? Sendiri. Sendiri. Baik, kalau begitu kita akan melakukan teknik yang terakhir ya, yaitu teknik berfokus pada 5 jari Mbak Anissa, dan juga kita akan melakukan mencampurkan teknik nafas dalam yang kemarin. Apakah Mbak Anissa bersedia? Baik, kalau begitu akan saya jelaskan ya. Teknik berfokus pada 5 jari itu yang pertama, jari telunjuk dan jari ibu jarinya didekatkan seperti ini. Itu Mbak Anissa bisa membayangkan saat Mbak Anissa sebelum Mbak Anissa cemas akan ujian dan kemudian sesudah Mbak Anissa ujian. Nah, kemudian yang kedua itu jari tengah dan ibu jari didekatkan seperti ini. Mbak Anissa bisa membayangkan pujian-pujian dan penghargaan yang Mbak Anissa dapatkan setelah Mbak Anissa melakukan ujiannya, berhasil melakukan ujiannya. Nah, kemudian yang ketiga itu Mbak Anissa bisa dekatkan ibu jari dengan ibu jari manis. Itu Mbak Anissa bisa membayangkan setelah ujian, Mbak Anissa bisa berkumpul dengan keluarga lagi, melakukan hal-hal menyenangkan bersama keluarga, bisa jalan-jalan bersama keluarga, kumpul-kumpul keluarga, melakukan hal-hal yang menyenangkan pokoknya bersama dengan keluarga. Nah, yang terakhir itu jari kelingking dan juga jari ibu jarinya didekatkan seperti ini. Mbak Anissa bisa membayangkan Mbak Anissa melakukan kegiatan ke tempat-tempat yang menyenangkan. Mbak Anissa setelah ujian nanti Mbak Anissa ingin kemana ke tempat menyenangkannya? Itu entah itu pantai, entah itu gunung, entah itu jalan-jalan ke kafe atau jalan bersama teman-teman. Pantai. Pantai. Mbak Anissa bisa membayangkan Mbak Anissa jalan-jalan ke pantai bersama keluarga atau sendiri atau bersama teman. Membayangkan arus ombaknya. Bagaimana Mbak Anissa? Apakah Mbak Anissa sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau begitu kita mulai ya. Mbak Anissa bisa memejamkan mata. Kita melakukan teknik relaksasi nafas dalam dulu ya. Pejamkan mata Mbak Anissa. Mbak Anissa bisa pejamkan mata Mbak Anissa. Tarik nafas dalam. Tahan. Hembuskan lewat mulut. Tarik nafas dalam lagi. Hembuskan lewat mulut. Tarik nafas dalam lagi. Tahan, hembuskan lewat mulut. Baik, Mbak Anissa tetap pejamkan matanya ya.
Sekarang jari Mbak Nisa bisa ini dekatkan ibu jari dengan jari telunjuknya. Mbak Nisa bisa bayangkan sebelum Mbak Nisa ujian, Mbak Nisa bisa membayangkan Mbak Nisa tidak cemas akan hal tersebut. Mbak Nisa bisa melakukan kegiatan yang Mbak Nisa kegiatan sehari-harinya, dan juga Mbak Nisa bisa membayangkan sesudah ujian Mbak Nisa bisa melakukan kegiatan sehari-harinya seperti biasa tanpa ada rasa kecemasan. Bagaimana, apakah Mbak Nisa sudah membayangkannya? Kemudian kita yang kedua, jari tengah dekatkan dengan ibu jarinya. Bayangkan Mbak Nisa mendapatkan banyak pujian-pujian dari keluarga, penghargaan dari orang-orang terdekat setelah Mbak Nisa ujian dan bisa melewati kecemasan tersebut. Kemudian kita beralih ke jari manis dan ibu jari. Bayangkan Mbak Nisa bisa berkumpul dengan keluarga, melakukan kegiatan menyenangkan, bisa bermain-main dengan keluarga, bersama keluarga lagi, dan melakukan kegiatan menyenangkan bersama keluarga. Kemudian kita beralih ke jari kelingking dan juga ibu jari. Bayangkan Mbak Nisa pergi ke tempat menyenangkan seperti Mbak Nisa bilang tadi, ke pantai. Mbak Nisa bisa jalan-jalan di pantai, di pasirnya yang halus, ditemani dengan matahari yang sudah tenggelam, langit yang oranye, dan juga suara desir ombak. Bayangkan seberapa tenangnya itu. Sudah Mbak Nisa? Mbak Nisa bisa membuka mata kembali ya. Bagaimana Mbak Nisa setelah kita tadi melakukan kegiatan teknik berfokus pada 5 jari? Bagaimana perasaannya? Sedikit berkurang sih kecemasannya. Berkurang kecemasannya. Menurut Mbak Nisa, apa sih manfaat tadi kita melakukan teknik berfokus 5 jari ini kepada diri Mbak Nisa sendiri? Ya, manfaatnya saya udah nggak cemas lagi, udah agak sedikit lega perasaannya, nggak seperti tadi lagi. Ya gitu. Mbak Nisa mau melakukan teknik berfokus 5 jari lagi tidak kalau Mbak Nisa merasa cemas sebelum ujian besok? Sepertinya mau. Baik, di sini saya akan menuliskan di jadwal kegiatan harian. Mbak Nisa bisa mencampuri dengan teknik relaksasi nafas dalam dan juga teknik berfokus pada 5 jari. Mbak Nisa ingin melakukannya di jam berapa? Saya akan melakukan ujian jam 2 siang. Saya mau melakukan latihannya di jam 9. Di jam 9 dan sama di jam 11. Berarti 2 kali ya Mbak Nisa melakukan tekniknya. Baik. Di sini ya ada keterangannya Mbak Nisa. Di sini ada tulisan M, itu Mbak Nisa bilang melakukannya itu secara mandiri. Di sini ada tulisan keterangan B, Mbak Nisa bisa melakukannya dibantu seperti tadi dibantu oleh saya. Dan juga Mbak Nisa bisa menuliskannya T ketika Mbak Nisa tidak melakukannya atau lupa, atau Mbak Nisa sudah merasa lebih tenang. Bagaimana Mbak Nisa? Apakah sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Baik, ini bisa Mbak Nisa pegang ya. Ini. Baik, kalau begitu, apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada, sudah paham berarti ya. Kalau begitu, suster izin pamit untuk corner station. Kalau Mbak Nisa ingin meminta bantuan atau ada yang ingin ditanyakan, Mbak Nisa bisa mencet bel atau pergi ke sana ya. Kalau begitu, suster izin pamit. Selamat melakukan kegiatannya kembali, Mbak. Ya. Sekian video roleplay yang dapat saya tampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.